wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amal. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal 'azima. Masyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam beberapa ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tidak beribadah kecuali kepadanya, serta berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimanakah berbuat baik kepada kedua orang tua? Marilah kita simak Quran berikut ini. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada keduanya dan memuliakan keduanya. Begitu tinggi kemuliaan kedua orang tua dalam Islam, hingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, janganlah engkau kibaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, disunahkan menaati kedua orang tua dalam segala hal kecuali dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan taat dalam perkara-perkara yang makruh sekalipun juga dilanjurkan, dan diperintahkan para ulama mengatakan bahwa jika salah satu dari kedua orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan perkara yang mubah atau meninggalkannya, disunahkan bagi anak untuk menaatinya dalam hal tersebut. Namun jika hati bapak atau ibu menjadi sedih dan sangat terpukul jika anaknya menyalahi keduanya dalam hal itu, maka pada saat itulah menjadi wajib baginya untuk menaati keduanya. Dalam perkara mubah tersebut, Rasulullah SAW, ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah adalah murka pada kedua orang tua. Masyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Dan diantaranya adalah Rasulullah SAW, orang-orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling agung haknya terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Hadis riwayat Al-Hakim. Suatu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang hendaknya aku dahulukan untuk berbakti kepadanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Lalu aku bertanya lagi, kemudian, siapa lagi ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab lagi, ibumu. Aku bertanya lagi kemudian, siapa? Nabi Muhammad menjawab, ayahmu. Kemudian kerabat terdekat, lalu yang terdekat setelahnya. Dipahami dari hadis di atas bahwa ibu didahulukan atas bapak dalam hal berbakti kepadanya. Hal dikarenakan ketelitian dan kelelahannya dalam merawat anak
dengan penuh kasih sayang serta kesulitan yang dilaluinya seperti saat mengandung. Rasa sakit saat melahirkan, rasa letih saat menyusui, dan rasa lelah saat mengurus dan merawat anak hingga sering kali tidak tidur di malam hari. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an melihat seorang laki-laki menggendong ibunya di punggungnya tawaf mengelilingi Ka'bah. Laki-laki itu lalu bertanya kepada Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah Anda menilai aku telah memenuhi hak ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Belum, bahkan sama sekali tidak sebanding dengan suatu di antara sekian kali rasa sakit yang dialaminya saat melahirkan. Akan tetapi engkau telah berbuat baik kepadanya dan mudah-mudahan Allah membalasmu atas kebaikan yang sedikit ini dengan membalasnya yang banyak." Masyiral muslimin rahimakumullah, jika berbakti kepada orang tua berpahala sangat agung, maka durhaka kepada keduanya adalah dosa yang sangat besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balaslah dari setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan mempercepat siksaan bagi pelakunya." Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, termaksud berbakti kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada orang yang dicintai, bapak atau ibu, setelah keduanya meninggal, dengan cara mengunjungi mereka dan berbuat baik kepada mereka. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Makanya di antara berbakti yang paling utama adalah apabila seseorang berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal. Di antara berbakti kepada kedua orang tua juga adalah berziarah ke makam keduanya setelah meninggal. Janganlah kita mencukupkan diri untuk menyayangi keduanya dengan kasih sayang kita yang fana di dunia, tapi kita ziarah dan kita keduanya agar dikasih kasih sayang, dan doakan agar keduanya memperoleh kasih sayang dan rahmat Allah yang kekal. Yang demikian itu sebagai balasan karena keduanya telah menyayangi dan mendidik kita sewaktu kecil. Tentu doa ini khusus bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang muslim. Bukan bapak ibu yang meninggal dalam keadaan selain Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh berkah ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun awsikum wa nafsi bitaqwallah aliyil azimi wa'lamu anna allaha amrakum bi amril azim, amrakum bi sallati wa sallami ala nabiyil karim. Faqala inna allaha ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم ويعذبكم لكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله الأكبر. إن الله لا تسمعون. أقيموا الصلاة.